Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada penghujung surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Jadi kita menggunakan tafsir Al-Baydawi yang dikarang oleh Imam Nasiruddin Al-Baydawi, atau nanti ada bahasa lain panggilan beliau adalah Imam Asy-Syairazi, ya, Imam Syairazi. Kita masuki ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sekarang kita terjemahkan dulu, kemudian nanti kita pilah-pilah terjemahannya baru kita tafsirkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan petunjuk kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang engkau benci. Waladdallin, dan bukan jalan yang engkau berikan kesesatan kepada mereka. Ya, ini sekarang kita pilah-pilah satu-satu. Jadi yang pertamanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat itu apa sebenarnya? Di dalam bahasa Arab itu jalan itu ada syari', ada at-tariq, kemudian ada az-zuqaq, kemudian ada as-sabil, kemudian ada as-sirat. Jadi ulama bahasa itu sepakat penggunaan sirat itu selalu digunakan pada makna majaz. Jadi bukan makna sebenarnya. Jadi sirat itu bukan jalan yang bisa dilihat, kita langsung melihat begitu, tidak. Jadi sirat itu penggunaannya adalah makna majaz. Nanti kalau kita lihat Al-Quran, kita lihat di dalam hadis, ya, kita lihat jumlah di dalam bahasa Arab, sirat itu maknanya apa? Majaz. Penggunaannya bukan pada kalimat sebenarnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sepakati, sirat itu kalau di dalam tafsir At-Tabari, itu sirat maknanya atsibat fil amal, konsisten dalam beribadah. Jadi maka ketika kita berdoa kepada Allah, kita baca ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk kepada kami supaya konsisten dalam beribadah. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua, siratal itu maknanya apa? Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Berikanlah kepada kami pemahaman hukum-hukum syariat. Sudah dua. Yang ketiga, al-adab, etika, akhlak, moral. Al-akhlaqu wal-adab, ya, jadi etika. Ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk kepada kami supaya etika kami benar. Kemudian ada juga yang menerjemahkan, menafsirkan sirat itu maknanya apa? Al-aqaid, akidah-akidah yang benar. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah akidah yang benar, hukum syariat, kemudian etika, kemudian atsibat fil amal, konsisten dalam beribadah. Sekarang apa maksudnya ini ayat ini? Siratan ladzina an'amta 'alaihim, ini di dalam kajian tafsir namanya bayan tafsili. Jadi pada pertemuan yang lalu kita cuma membahas makna sirat itu bisa artinya asibat, konsisten beribadah, bisa artinya aqaid, akidah, bisa artinya adab, etika, bisa juga artinya al-aqaid, ya, akidah-akidah yang benar, ahkamu asy-syar'iyyah, hukum syariat. Ini menunjukkan ayat ini kita bisa meminta sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa,
kepada Nabi Khidir. Bisa kita minta, kenapa tidak bisa? Mana dalilnya? Ini dalilnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, siratal ladzina an'amta alaihim, yang kami maksudkan konsisten dalam beribadah, hukum syariat, akidah yang benar, kemudian akhlak dan etika, sebagaimana yang engkau berikan kepada, sekarang kita butuh tafsir Ibnu Abbas. Alladzina an'amta alaihim, yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Fi muta'atika, fi ta'atika, dalam taat kepadamu, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Jadi seperti para nabi, anbiya, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur dan benar, wasyuhada, dan para syuhada, wasalihin, dan orang-orang saleh. Ini maka kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan pemahaman agama kepada saya sebagaimana Nabi Khidir engkau berikan pemahaman, ya Allah. Ajarkan saya seperti engkau ajarkan Nabi Adam alaihissalam. Ya, kenapa tidak bisa? Jadi artinya apa? Bisa saja. Kenapa? Makanya ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan. Jadi maksud jalan di sini apa? Itulah petunjuk dari konsisten dalam beribadah. Sebagaimana para nabi konsisten beribadah. Engkau ajarkan syariat kepadaku sebagaimana engkau ajarkan para nabi, para syuhada, para salihin, dan orang-orang beriman dan siddiqin. Kemudian engkau ajarkan etika kepada kami sebagaimana engkau ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah pada Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir lain, itu makna an'amta itu, nikmat itu apa? Jadi kalau di dalam tafsir As-Sa'di, kullu ma yantafi' bihi fahuwa nikmat. Segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaat itu nikmat, ya Mbak. Maka yang diambil manfaat itu kan banyak yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Diberikan kepada siddiqin, diberikan kepada orang-orang saleh, Mbak. Diberikan kepada orang saleh, orang siddiqin, orang mukminin. Kita juga minta seperti itu. Jadi berikanlah juga kepada kami, ya Allah. Kalau kita merujuk dalam tafsir Baydawi, apa kata Imam Baydawi? Nikmat itu ada 3. Yang pertama nikmatul wahab. Nikmat wahab namanya. Nikmat wahab ini dibagi 2. Nikmat rohani dan nikmat jasmani. Maka ketika kita sehat, itu berarti kita diberikan nikmat jasmani. Inilah yang maksud tadi, siratal ladzina an'amta alaihim. Berikan nikmat sehat kepada kami sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang saleh, kepada para nabi dan rasul, ya Mbak. Berikan juga kepada kami. Kemudian ada juga nikmat wahab itu, nikmat rohani, Mbak, ketenangan jiwa. Jadi kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, berikan ketenangan jiwa kepada kami sebagaimana engkau berikan ketenangan jiwa kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Zakaria, kepada Nabi Yahya, kepada Nabi Zakaria, terus sampai ke atas. Ya, ini makna nikmat. Nikmat yang pertama itu nikmat wahab namanya. Nikmat wahab itu ada 2. Nikmat rohani dan nikmat jasmani. Nikmat rohani bagaimana? Jiwa ini ingin sekali ketemu dengan Allah dan dia tenang, Pak. Maka fasilitas untuk bisa ketemu dengan Allah, patuhilah perintahnya dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nikmat jasmani. Tak olahraga, dajak kena, dajak gede, ya. Sehingga nanti apa? Sehat tubuh. Tapi belum tentu olahraga itu bikin tu orang olahraga hana mati, Pak, mati sih, Pak. Meninggal juga mereka. Sakit juga mereka. Ya, mereka sakit juga. Cuma kita kan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang olahraga setiap hari tapi nak sehat-sehat dia. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Makna fid dunya hasanah, kebaikan dunia, itu makna jasmani, Pak. Ya, jasmani. Kemudian kebaikan akhirat, itu rohani, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua namanya nikmat kasabiyun, nikmat kasab. Apa itu kasab? Tazkiyatun nafsi, dibersihkan hati ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati ini ada tempat untuk petunjuk, ya. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, jadi petunjuk itu tempatnya di dalam hati, di hati.
Ilmu itu yang kita minta ini di hati tempatnya. Konsisten dalam beribadah itu tempatnya di hati. Menyo hati kotor, tempat itu tidak ada tempat dia nak mau berdiam di situ, maka dia akan pergi. Jadi makanya Imam Ghazali mengatakan al-qalbu mahbatul ulum. Ini hati ini tempat diturunkan ilmu oleh Allah. Al-qalbu mahbatur rahmah. Hati ini tempat diturunkan rahmat. Kemudian yang ketiga, al-qalbu mahbatu al-hidayah. Diberikan hidayah itu, itulah di hati, Mak. Tetapi kalau hati ini kotor, maka hidayah tidak bisa masuk kepada seseorang. Petunjuk tidak bisa masuk. Rahmat tidak ada, Mbak. Tidak ada rahmat di hati dia. Ilmu pun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tiga-tiga tadi tempatnya di hati. Menyo hati kutau, ya kita sudah bicara tasawuf ini, Mbak. Kita bicara tasawuf. Jadi kita bicara tasawuf dalam konteks nikmat. Nikmat kasabi, Mak. Jadi nikmat kasabi kita minta kepada Allah, nu pegli hati lu ni Allah, gepegli hati oleh Allah. Pegli hatinya ke yang nikmat kasab nanti, Mak. Ya. Kenapa? Dengan geli hati, maka rahmat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Hidayah mudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi menyuhati kuto hanai tamong ni, Mak. Ya. Jadi ente jangan sampai kenapa saya tidak pernah dapat hidayah? Kan hana mendeme hidayah, lonjok hidayah. Tempatnya tidak ada, ya, Pak. Kita pergi ke pemerintah, minta bijih pada, Mak. Dah bijih pada, Mak. Itanya pemerintah belang belang hana. Ya. Jadi kepucit, ya, Pak. Kepucit yang pada, Mak. Jino minta belang le, menyona belang lonjok pada, ya, Pak. Cari lahannya dulu, cari kandangnya dulu, baru saya kasih kambing. Ini bagaimana mau kasih kambing, tempat tidak ada, semua tidak ada. Kita minta pemerintah tolong bantu saya buat dirikan rumah tanah hana, minta tanah le. Ya, Pak. Kita minta kepada Allah, berikan petunjuk ya Allah. Je tempat jina, kagleh tempat, menyo tempat hana gleh, maka jangan pernah harap petunjuk akan diberikan oleh Allah. Maka seorang itu akan tetap pada karakternya, karakter jibiliyah. Jadi karakter jibiliyah itu begini. Karakter yang tidak berubah-berubah lagi tebi-tebi, kan, Pak. Ya, maksiat pebun maksiat tebi-tebi. Karena maksiat kan tebi-tebi, hidayah enggak bisa masuk lagi. Petunjuk enggak bisa masuk lagi, ilmu pun enggak bisa masuk lagi, Pak. Ini namanya karakter jibiliyah. Ya, kalau di dalam bahasa nahunya mabni nanti, Pak. Arti mabni pun hana berubah-berubah, ya, Pak. Tarah pi lagi nyan, hana tarah lagi nyan. Kita tapoh pi lagi nyan, hana tapoh pi lagi nyan. Dia nak berubah. Contoh yang mabni dalam Al-Quran itu huruf fi. Fi itu kalau berdiri sendiri, fil ardi, ya, nambah. Kalau didahului dengan kata lain, inna fis khalqis samawat. Fi itu tetap fi juga. Tidak ada inna fa, tidak ada fa, nambah. Dia tetap fi. Mau di akhir fi, di awal fi, didahulukan dengan kalimat lain juga fi, Pak. Ini namanya mabni, Pak. Makanya namanya kalau dalam kajian tasawuf, namanya karakter jibiliyah. Karakter yang tidak bisa berubah. Inilah yang Rasulullah hadapi, Pak. Ketika pada masa diangkat menjadi rasul. Kenapa Rasulullah susah mendakwahi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, As bin Wa'il, Walid al-Mughirah? Karena karakter mereka tidak berubah-berubah. Maka ketika ditanya kenapa menyembah patung, apa jawab mereka? Nenek kakek nenek moyang kami dari dulu sembah patung. Ini karakter jibiliyah namanya. Karakter inilah yang susah kita robah. Ya, baik susah robah, Mbak. Kemudian yang kedua ada namanya karakter kasabiyah. Karakter kasabiyah bagaimana? Seorang dia merubah dirinya sendiri dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, dengan memperbanyak ibadah sunnah, dengan memperbanyak baca Quran, dengan memperbanyak berzikir, Mbak. Sehingga hatinya menjadi bersih. Dari dulu kotor menjadi bersih. Ini namanya kasabiyah. Karakter kasabiyah, karakter yang dibentuk. Maka nggak perlu heran kalau ada seorang ulama anaknya pencuri. Bahkan pencuri. Karakter ulamanya nggak naik, nggak turun ke anaknya, Mbak. Tetapi dia dibentuk oleh kelompok-kelompok tertentu. Dibentuk oleh kelompok pencuri, sehingga anak ulama ini menjadi seorang pencuri. Ada seorang pencuri melahirkan anak ulama, Mbak. Yang najis. Kenapa? Karena karakter pencuri itu tidak diwariskan kepada anaknya.
Kenapa? Anaknya sudah tinggal di lingkungan para ulama. Para ulama ini membentuk karakter anak ini menjadi karakter kasabiah namanya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga namanya nikmatul ghufran. Nikmat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyogetanya tak pebut dosa, kalau kemaah itu belum tentu diampuni dulu. Ya, ada syarat-syaratnya, ada SOP-nya, ada ketentuannya. Ketentuan untuk ini begini ketentuannya. Ketentuan diampuni dosa ketentuannya begini. Jadi makanya seorang itu ketika kufur kepada Allah cukup kufur itu sekali. Ketika dia beriman dan kufur, dia beriman lagi dimaafkan oleh Allah, tapi kufur lagi kedua kalinya, lan tuqbala taubatuhum. Taubatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nikmatul ghufran. Nikmat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu konsistennya dalam beribadah orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ya, nampak. Nikmat apa? Nikmat yang tadi kita bacakan, nikmat wahab, nikmat kasab, nikmat ghufran. Itu tiga-tiga nikmat itu berikan juga kepada kami ya Allah. Sebagaimana engkau berikan kepada para nabi, para anbiya, para rasul, para syuhada, kemudian para salihin dan orang-orang mukmin. Ya, kan berarti maknanya kan jauh sekali, Mbak. Ya. Ini kita lanjut. Poin selanjutnya ghairil maghdub. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Tetapi bukan orang-orang yang engkau benci ya Allah. Ya, Mbak. Jadi siapa yang engkau benci itu? Kalau di dalam tafsir Baydawi itu adalah al-Yahud. Jadi Yahudi itu adalah satu kelompok yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibenci? Ini yang pertama karena memang namanya Yahudi, Mbak. Nama Yahudi itu mengandung makna konotasi negatif. Bagaimana konotasi negatif? Mereka itu makna Yahud itu berasal dari bahasa Ibrani. Itu artinya apa? Yahudi maknanya berbuat dosa, hana masalah taubat, pemaafan oleh Allah. Kemudian berbuat dosa, taubat lagi. Berbuat dosa, taubat lagi. Maka mereka enggak ada masalah membunuh para nabi, Pak. Ya, jadi menabi Bani Israel dibunuh, apalagi yang lain, apalagi yang lain. Yang membunuh Nabi Zakaria siapa? Yahudi. Yang merencanakan pembunuhan Nabi Isa siapa? Yahudi. Yang memenggal leher Nabi Yahya siapa? Yahudi. Ya, Yahudi, Pak. Maka mereka mengklaim diri mereka itu apa? Suci. Kenapa suci? Namanya Yahudi. Maka penamaan Yahudi itu berasal dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka untuk khudhil kitaba biquwah. Sekarang pegang isi Taurat, jalankan syariat yang ada di dalam Taurat. Apa kata mereka? Kami tidak mau. Sebelum melihat hatta narallaha jahrah, kami melihat yang menurunkan wahyu kepada kamu ini, lihat langsung dengan mata. Mana Tuhan itu? Ketika itu malaikat datang dan mengangkat bukit, Mbak, sehingga diletakkan di atas kepala mereka. Jadi waktu diletakkan di atas kepala mereka, apa kata mereka? Inna hudna ilaika, kami taubat, hana ulang le, Mbak. Besok buat lagi maksiat, inna hudna ilaika, kami taubat. Maka mereka dipanggil dengan Yahudi, Mbak. Tapi kalau kita lihat sejarah Yahudi, itu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan mereka kelebihan, ya, Mbak. Bagaimana kelebihan? Di dalam Al-Qur'an diungkapkan wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Yahudi, ya, nampak. Kalian itu saya lebihkan dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Coba lihat, nabi mana yang paling banyak? Rasul mana yang paling banyak? Kalau bukan rasul dari Bani Israel. Bani Israel itulah turunannya itu Yahudi, Pak. Turunannya itu Nasrani, Pak. Maka Allah mengatakan wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini satu. Yang kedua, itu para nabi dan rasul memang banyak mereka, Pak. Yang ketiga, kecerdasan otak mereka itu melebihi orang lain, Pak. Kita buktikan sekarang. Ya, bahkan sampai sekarang kecerdasan Yahudi itu luar biasa, Pak. Kecerdasan Yahudi luar biasa. Kecerdasan mereka kita buktikan melalui Al-Qur'an. Ketika Nabi Zakaria, beliau ketika lahir Maryam. Maryam itu siapa? Itu keponakannya, Pak.
Kenapa keponakannya? Ibunya Maryam itu adiknya istri Nabi Zakaria. Maka ketika lahir Maryam, Nabi Zakaria mengatakan, ana ahakku, saya lebih berhak untuk menjaganya, untuk memberikan perlindungan kepadanya. Rupanya Bani Israel mengatakan, oh tidak, kami lebih berhak lagi. Kenapa? Ayahnya Maryam adalah kepala suku kami, yang dari Bani Israel. Aiji mendawa, kita undi saja. Bagaimana undiannya? Undiannya memang tidak masuk akal ya Mbak. Tapi setelah kita teliti masuk akal. Wa yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ini dalam surah Ali Imran. Mereka mengambil polpen-polpen mereka dan melemparkan ke sungai. Polpen yang tenggelam, polpen yang naik ke atas, dia boleh menjaga Maryam. Polpen yang tenggelam tidak boleh menjaga Maryam. Ini sebelumnya kita lihat dulu dari sisi yang pertama. Kenapa Allah cerita tentang polpen? Karena mereka itu menulis, menulis, Mbak. Ya. Jadi polpen itu ibarat kita HP, kita nyawa HP hantar gada-gada, Mbak. Lawisi HP, yang masjid HP, sedang bauleh HP, halam HP sampai bauleh, Mbak. Ya, Mbak. Nak pernah jauh. Begitulah Yahudi dulu, Bani Israel tak pernah jauh dari polpennya, Mbak. Ya, nggak pernah jauh dari polpennya. Ini ada pertanyaan mungkin 5 tahun yang lalu ya. Kejadiannya di Masjidil Haram juga ada halakah. Jadi halakah itu Syekh ditanya oleh para jamaah, ya Syekh, ya, coba terangkan bagaimana para sahabat itu perlakuan mereka terhadap Al-Quran. Bagaimana ya Syekh? Kami ingin mengamalkan juga. Apa kata Syekh itu? Para sahabat Rasulullah dekat sekali dengan Al-Quran sebagaimana dekatnya kalian dengan HP kalian. Ya, nembak. Itu. Bani Israel bukan polpen, nembak. Mereka dengan polpennya selalu. Sekarang sudut pandang yang kedua. Kenapa polpen yang naik ke atas dia bisa menjaga Maryam, polpen yang tenggelam tidak bisa menjaga Maryam? Kejadian ini sudah lama kan dalam Al-Quran. Cuma lelu mita-mita pekan lagi apa? Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala membuat sesuatu atau ayat Al-Quran yang tidak ada makna, tidak mungkin, Mak. Rupanya setelah diteliti dalam tafsir, polpen orang yang banyak menulis, banyak temulih, maka tintanya kan tinggal sedikit. Kalau tintanya sedikit, maka polpennya akan mengambang ke atas. Kalau tintanya masih banyak, maka polpennya akan tenggelam. Ini membuktikan Nabi Zakaria orang galak temulih. Maka diberikanlah Maryam itu untuk dijaga oleh Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria cerdas dia, orang banyak temulih dan banyak ilmu di antara mereka. Dibuktikan polpennya sedikit lagi tintanya, sehingga ketika dilemparkan ke sungai, polpennya naik ke atas. Coba lihat nanti surah Maryam, Mbak. Tapi dalam surah Maryam tidak disebutkan secara rinci. Dalam terjemahan tidak disebutkan secara rinci. Ini muncul di dalam tafsir, Mbak. Jadi dalam tafsir karena mereka itu sering bawa polpen. Ada orang yang bawa-bawa saja, nak hantai temulih. Ada orang yang le temulih, gara-gara ketemulih pun tinta-tinta habis. Gara-gara tinta habis, maka polpennya ringan. Ketika dilemparkan ke sungai, maka polpennya ngambang, Pak. Orang yang hana galak temulih, tintanya masih penuh. Ketika dilemparkan ke sungai, tintanya akan tenggelam, polpennya akan tenggelam. Ya. Ini Bani Israel. Maka dulunya mereka itu diberikan kelebihan oleh Allah, Pak. Kelebihan-kelebihan. Kenapa mereka mulai dilaknat oleh Allah? Ghairil maghdub, masuk ke dalam kategori maghdub. Kenapa ghairil maghdub? Karena mereka itu menulis Taurat, memasukkan ke dalam Taurat sesuatu hal yang bukan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Diotak-atik Taurat, Mbak. Jadi Taurat diotak-atik, Injil diotak-atik, sehingga mereka mengatakan hadza min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ketika itu mereka mengatakan Allah menyuruh berbuat begini. Padahal Allah tidak pernah menyuruh berbuat itu. Ketika mereka berbuat seperti itu, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini jelas dalam tafsir Baitawi beliau mengatakan al-maghdub itu siapa? Al-Yahud. Maghdub itu Yahud, Mbak, yang dibenci oleh Allah. Cerita tentang Yahudi
Itu bukan cerita untuk mereka, tidak, tapi cerita untuk kita umat Nabi Muhammad. Artinya, jangan jadi seperti Yahudi. Ketika sudah diberikan nikmat akal, nikmat hati yang bersih, tetapi mereka menyalahgunakan otak mereka dan hati mereka kepada hal-hal yang tidak baik. Kita begitu juga. Kalau kita menggunakan anggota tubuh bukan pada tempatnya, jangan sampai nanti dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo jaro gejo oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa makan, mengambil sesuatu. Tetapi tak teken macam-macam, Pak. Tak teken macam-macam, tak zalimi gop, tak cok tak gop, Pak. Jadi jangan sampai khairil maghdub juga. Jadi makanya kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an yang sudah terjadi itu bukan untuk mereka kisah itu, Pak. Untuk siapa? Ya untuk kita nyawa, Pak. Untuk kita nyawa. Untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca cerita kaum Ad. Kaum Ad itu cerita dalam Al-Quran bukan untuk mereka itu, tapi pelajaran bagi katanya supaya kita tidak seperti kaum Ad. Kalau kita melakukan perbuatan seperti kaum Ad, maka kita akan dilaknat oleh Allah sama seperti kaum Ad. Nah, ini begitu juga ini. Makhtub di sini Yahudi. Maka ketika kita salat baik puji kamu lagi Yahudi, padahal katanya kakek kalau lagi Yahudi ya, Pak. Tak pengahlam baik puji lagi Yahudi ya, Pak. Gede-gede kalau lagi Yahudi. Ya, Pak. Maka pola pikir itu kan ada dua konsep di dalam surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Nanti satu lagi wala ana abidu ma abadtu. Konsepnya dua. Konsep tidak mengikuti orang kafir. Yang pertama la a'budu ma ta'budun. Fisik kita ini tidak mungkin pergi ke tempat ibadah mereka. Kita pergi ke tempat ibadah Nasrani, Yahudi, tak mungkin, Pak. Itu makna la a'budu ma ta'budun. Ini satu. Yang kedua, makna wala ana abidu ma abadtum. Ya Allah, pola pikir saya tidak sama seperti pola pikir mereka. Kita betul, kita tidak pernah pergi ke tempat Yahudi ibadah. Kita betul tidak pernah pergi ke tempat Nasrani ibadah. Tapi pikiran kita adalah pikiran Yahudinya sama mentang, Pak. Ya, sama saja. Jadi makanya khairil maghdubi alaihim ini ditujukan untuk Yahudi, Pak. Ya, jadi artinya apa? Kita jangan jadi seperti Yahudi. Yang dia diangkat-angkat oleh Allah, tapi tiba-tiba dia berbuat maksiat. Ya. Ini kan sama juga seperti iblis. Iblis itu sudah beribadah kepada Allah kalau dalam tafsir Baydawi sab'ina alfasanatin, 70.000 tahun. Tetapi karena tidak patuh kepada Allah, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilaknat oleh Allah, Pak. Jadi ini pelajaran juga bagi kita. Ibadah kita tidak menjamin kita itu bisa masuk dalam surga. Yang kita takutkan pada akhir hayat kita nanti kita sudah menyelewengnya, yang takutnya, Pak. Maka terus kita minta ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami ini petunjuk untuk terus konsisten dalam beribadah. Jadi baik tihat-tihat, Pak. Ketika sudah ke sana kan lain lah baca ibadah, katutah lah katanya, ana ada ibadah li. Ketika sudah terbiasa salat berjamaah, biar kana jamaah li. Biasa baca Quran, biasa baca Quran li, yang banyak. Jadi jangan seperti itu. Inilah makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat itu maknanya atsibat. Berikanlah petunjuk kepada kami untuk konsisten dalam beribadah. Jadi kita tidak usah mulu-mulu ibadah ini, Pak. Artinya apa? Kita lihat beberapa hal saja untuk bisa konsisten. Zikir supaya konsisten, ya, Pak. Beda pikir yang lain-lain yang berat-berat, ya, Pak. Ya ringan-ringan saja. Kita konsisten untuk bersedekah walaupun hanya berapa itu. Itu konsisten namanya. Oh nyola elo hai ilmu puput, ya, Pak. Hai ilmu puput. Tahajud hai ilmu puput, apa hai ilmu puput. Cuma apa yang kita lakukan ini selama ini konsistenlah sampai kita meninggal dunia. Mungkin sudah pernah saya ungkapkan di sini, ya, kejadian seorang pemuda yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemuda ini mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ibadah saya cuma dua buah ibadah, Pak." "Ya, apa ibadah itu?" kata Rasulullah. "Saya cuma salat fardu saja ya Rasulullah. Salat sunat tidak, qabliyah tidak, ba'diyah tidak, salat witir tidak, salat tarawih tidak, salat tahajud tidak. Ya, salat Idul Adha tidak, Idul Fitri tidak. Seumur hidup saya tidak pernah tinggal salat fardu ya Rasulullah." Itu amal ibadah saya yang pertama. Amal ibadah saya yang kedua, saya tidak pernah tinggal puasa fardu ya Rasulullah. Kalau tinggal pun saya qada ya Rasulullah. Ya, nih, Pak. Tapi saya tidak mau, saya tidak puasa sunnah.
Saya tidak puasa sunnah, saya tidak puasa Asyura, puasa Tasyu'a, Pak. Saya tidak puasa puasa Tarwiyah. Saya tidak puasa Arafah, Pak. Apalagi puasa Nabi Daud. Nyo puasa Nabi Daud mati lo ni, Pak. Orangnya puasa tengok buka, orang puasa tengok cirit lo, Pak. Jadi pertanyaannya begini, pemuda ini mengatakan, bisakah saya masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Ibadah saya cuma 2 tadi ya Rasulullah. Dan bisa enggak saya masuk ke dalam surga? Ya, nampak. Tahajud tidak, haji kibah haji hanapeng. Bersedekah tidak, kenapa? Tidak punya duit. Umrah begitu juga tidak punya duit. Maka pemuda ini bertanya, bisa enggak saya masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kamu nanti fi anta ma'i fil jannah. Kamu akan masuk ke dalam surga bersamaku, kata Rasulullah, tapi dengan 3 syarat. Ya, syarat ji, Pak. Ya, syarat ji. Maka kita kalau ingin seperti pemuda tadi, boleh. Tapi 3 syarat ini harus ada sama kita. Kalau ada 3 syarat ini, kalau kita tidak sanggup ibadah lain, hana perlu ibadah lain, Pak. Cukup 2 saja. Puasa Ramadan, kemudian dengan salat fardu baik tinggal. Yang penting Pak. Tapi dengan 3 syarat, kata Rasulullah. Kalau kamu memenuhi 3 syarat ini, kamu akan masuk ke dalam surga bersamaku, kata Rasulullah. Ya. Syarat yang pertama, kata Rasulullah, jaga matamu. You jaga mata, Pak. Jangan sampai terjadi maksiat mata. Jangan sampai terjadi zina mata, Pak. 1. Yang kedua, jaga mulutmu. Baik temenak gop, Pak. Baik keung ke gop. Ya, baik keung ke gop, baik temenak gop dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jaga hati, Pak. Jaga hati. 3 ini kamu lakukan, kamu ibadahmu cukup 2 saja. Kamu akan bersamaku di dalam surga. Maknanya apa? Jaga mata itu susah. Jaga mulut itu susah. Jaga hati itu susah. Maka kalau kita ingin seperti pemuda ini, umat tahajud lu, hai lembubur lu, hai tahal mudah malam. Menyobolah nah hai, Pak. Ya. Yang bola. Karena ada orang bangun malam itu ada berapa macam, Pak. Ya, ada tanya, nak qiyamul lail, Pak. Beklam lu bedah malam. Kepu? You paji ketemu cua ada kau, Pak. Pencuri, Pak. Bangun malam juga, Pak. Nanti ada juga orang bangun malam. Oh, malu qiyamul lail beklam. Pun puput nonton bola, Pak. Nonton bola. Nanti ada juga yang qiyamul lail, betul-betul dia bangun, Pak. Betul-betul dia bangun. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, makanya waktu kita tidur itu kan disuruh baca doa, Pak. Seorang yang tertidur, walaupun dia baca doa, setan kan pergi, Pak. Walaupun setan pergi, ini orang yang tidur ini diikat dengan 3 ikatan, Pak. Sehingga dia malas sekali untuk bangun, Pak. 3 ikatan. Rasulullah mengatakan 3 ikatan ini akan terlepas sehingga dia itu aktivitasnya enak di pagi hari, Pak. Yang pertama, kalau dia bangun malam, sanggup bedah malam, bedah tubuh. Ya, bedah tubuh. Menyohana sanggup bangun malam, bedah tubuh hele. Kalau dia bangun salat subuh atau dia bangun tengah malam mau salat tahajud, maka buhul yang pertama lepas. Ya, jadi ini sama begini. Nanti kan kita ngomong, ya Allah, saya kan sudah baca doa. Ini baca doa kenapa setan kok masih ada, Pak? Setan kaiplung je, Pak. Lagi kita nyok, kita waktu mau petik mangga, kita lihat saya pungoy, Pak. Makai pecerok alun. Mangga tadi apakah kita tinggalkan begitu saja? Tidak. Dah cok plastik tak saluk, tinggal lu balik dah cok. Ya, Pak. Ikan begitu juga. Ketika kita mau tangkap ikan, akan nauli kau. Pudu ube nan, Pak. Tinggal lu balik lom lu akan len. Ya, Pak. Rupanya seorang yang setelah baca doa, syaitan kan lari dari dia. Untuk supaya dia bisa melihat kembali orang, diikat orang ini, Pak, dengan 3 ikatan. 3 ikatan ini bisa lepas. Yang pertama, seorang ketika bangun lepas ikatan pertama. Ikatan yang kedua akan lepas tatkala seorang berwudu. Lepas ikatan kedua. Ikatan ketiga akan lepas tatkala seorang itu ambil wudu tadi, dia salat, Pak. Dia salat. Maka ikatan yang ketiga akan lepas. Maka tidak perlu heran kalau kita melihat ada orang sudah bangun tengah malam, Pak. Kagak bedah, Pak. Pada kagak bedah kalian winun geelah, Pak. Ada orang sudah bangun, ambil wudu, sudah hilang buhul yang kedua. Ketika sudah ambil wudu, dengar tu gelantu, tum tu gelantu, Pak. Anak kemah dan semayang sang, Pak. Geelah, Pak.
Buhul yang ketiga masih ada nih, Pak. Buhul yang ketiga masih ada. Maka supaya buhul itu terlepas, salat sunnah lah. Paling enggak salah sunnah wudu. Salat sunnah lah paling enggak salat tahajud. Karena waktu salat subuh kan belum masuk lagi, Pak. Atau kita salat witir walaupun 1 rakaat saja. Ya, nih, Pak. Ini makna ghairil maghdubi alaihim. Okey. Waladhdallin. Okey. Ya, sekarang kita lihat yang ini. Waladhdallin. Dan jangan jadikan kami seperti orang yang sesat, nih, Pak. Yang sesatnya tahu, nih, Pak. Awaknya ipegah kedanya sesat, nih, Pak. Padahal awaknya yang sesat, nih, Pak. Ipegah kedanya domba-domba sesat, nih, Pak. Padahal awaknya yang sesat, nih, Pak. Gimana caranya? Allah sendiri ngomong di sini kalau mereka itu orang sesat. Kenapa mereka sesat? Ya, kita ambil tafsir Baydawi di sini, Pak. Jadi tafsir Baydawi, kenapa Allah mengatakan mereka sesat? Yang pertama, karena al-usah. Usatun itu apa? Mereka berbuat maksiat. Maka kalau ada orang berbuat maksiat, itu Allah anggap orang sesat itu. Petunjuk sudah ada, semua sudah ada, tapi dia tidak mau namun dengan petunjuk itu. Maka kita itu sebenarnya ingin hidup bahagia itu mudah sekali, Pak. Dalam konsep tafsir ya, tafsir Jalalain. Dalam konsep tafsir Jalalain, untuk hidup tenang itu 2 hal. Ya, kita selalu nanti punya ambil teori barat, ya, Pak. Zaman bukan teori barat, ada teori orang Indonesia, Pak. Kita kalau mau ini hendaklah begini. Jino gaya-gaya katutah kan, Pak. Gaya-gaya katutah. Dia kasih teori untuk orang lain, Pak. Mari kita mendidik ini, mari begini. Katuonan, ya, Pak. Ya. Tapi sekarang beliau-beliau susah sekarang, ya, Pak. Maka kita gunakan konsep Al-Quranul Karim. Beda pakai konsep barat. Konsep urang kafir, konsep Yahudi, ya, Pak. Konsep Nasrani, ya, Pak. Ketenangan jiwa itu kata Imam Jalalain 2. Kalau ingin dapat bahagia dunia akhirat, al-amru wan nahyu. Jalankan perintah dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oh, nanti ada orang berdoa, ya Allah, lun perintah kalau puput. Haji kata tabe haji, umrah tabe umrah, tapi hati hendak tenang je, ya Allah. Tahajud enggak pernah tinggal, witir enggak pernah tinggal, tapi hati saya gundah selalu, ya Allah. Bersedekah enggak pernah tinggal, zikir enggak pernah tinggal, baca Quran enggak pernah tinggal, tapi hati saya gundah selalu, ya Allah. Nyan kira-kira penyakit jipu, Mak. Dia hanya bisa menjalankan perintah, tapi tidak bisa meninggalkan larangan. Enggak nyang ke tembayang tahajud, bengah ke temenak agap memang. Enggak nyang ke haji. Oh, dari haji pergi cemara agap, ke cot agap. Itulah yang membuat dia tidak tenang. Jadi makanya nanti ketika seorang berdoa, saya sudah salat betul ron temayang, mati nan puput, mati naci, nyangkanya pegat ron tutah, ya, Mbak. Yang pegat ron tutah, ya, Mbak. Ya. Jadi makanya kita itu yang membuat susah itu kita sendiri sebenarnya dalam hidup ini, Mbak. Ya, contoh yang biasa lunjuk ungkilnya. Kita pergi ke masjid nih, Mbak. Supaya selok baik cok oleh pencuri, tabuh buat boh gede. Jadi artinya apa? Pencuri hanya mungkin ya cok selok dia, Mbak. Tibelah tepu, Mbak. Belah kena tibelah tu ho, itu ho, Mbak. Minta selok gap. Setelah kita lempar ke sini satu, sana satu. Waktu kita keluar masjid, bunuh ho lon ro meleun apa? Nya katutah kan, Mbak. Yang lempar dia, yang sembunyikan dia, tapi dia tidak tahu kemana sudah dia sembunyikan. Artinya apa? Yang membuat susah itu kita sendiri, Pak. Yang membuat kita ibadah, kenapa kita susah? Karena kita menjalankan yang dilarang oleh Allah. Kita tidak menahan yang dilarang oleh Allah, Pak. Demenak laju. Jadi makanya ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, pemuda itu huwa yaqumul lail. Dia malamnya salat tahajud. Fa asbaha sariqa. Bengah dia mecu, ya Rasulullah. Bengah dia mecu, Pak. Malam tahajud bengah dia mecu. Ya, Pak. Maka mau bagaimana mau hati kita tenang? Maka kalau kita hati gundah, seorang ahli ibadah hati yang gundah, coba cross check ke belakang, Pak. Coba kita introspeksi diri. Hari ini maksiat apa yang saya buat? Nyankehnya yang pegang kena tutah, Pak. Nyan, Pak. Jadi besok kita jaga lagi nyobek nama mati anggota tubuh. Coba lihat bagaimana tenang jiwa ini, Pak. Sang-sang dunianya tak nyopo, Pak. Nyan, Pak. Jadi artinya apa? Dua-dua kita jalankan. Nanti ada satu orang lagi apa? Ya Allah, lun hana lun keung gegap, hana lun pegang matiut, hana lun coh hartana yatim, hana lun nyo, hana lun je lupa jo harum, hana ya Allah. Lun temenak gop, hana ya Allah. Tapi bakal mentang tutah, Pak. Katanya oleh Allah, nana temayang hana. Yang kenya bakal tutah, Pak.
Nan bayu takut, hanaji nyangkanya pegat tutah. Jadi kalau ingin tidak susah, perintah itu dijalankan dan dibarengi dengan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan baru tenang hati ya, Pak. Nyan baru tenang hati. Nyan ya, Pak. Kemudian kenapa dikatakan mereka itu sesat? Ya, kita masih ke Baydawi juga, Pak. Karena mereka itu alaihim al-usah, mereka buat maksiat. Kemudian dalin, tindakan mereka itu sudah menyesatkan mereka sendiri. Apa itu? Mengatakan kalau Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Ya, Pak. Ketika mereka mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, padahal Injil tidak pernah mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Dan Nabi Isa sendiri mengatakan, wa rasulan ila bani Israel. Saya ini rasul untuk Bani Israel, bukan Tuhan saya, ya, Pak. Nabi Isa sini ngomong begitu. Karena mereka tidak mengikuti aturan Nabi Isa, tidak mengikuti aturan Injil, maka mereka dikatakan dalin. Dua. Ini dalam tafsir Baydawi, Pak. Beliau menafsirkan makna ghairil maghdubi bi'alaihim waladdallin. Yang ketiga, al-jahiluna billah. Kenapa mereka sesat? Karena mereka itu bodoh dan tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran juga bagi kita. Apakah kita seperti mereka juga? Apakah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam konsep tasawuf, ketika seorang ingin mengenal Allah, kenalilah dirinya sendiri dulu. Dengan seorang mengenal diri sendiri, pujradro le Pak, kita pujradro, temayang. Nanti pegah li nafsu umah tat pur sandron lu nyatur ron. Yang pegah lam jinot bedah tahajud. Dah pujra aje Pak, supaya dia mengenal dirinya, Pak. Umah be tahajud lah. Bola, bola je. Dia pegah li nafsunya bola je, ya, Pak. Jinot lu atur ron, ronyo hana bola. Hana nonton bola. Orangnya bedah tahajud, temayang tahajud orangnya. Dan temayang witir. Malu tu tak lo nak todron, ya, Pak. Dapat jerah aja, Pak. Dapat jerah aja. Ketika bulan puasa, bulan Ramadan, kita tidak makan ni, pengahli nafsu, ada tak lo nak todron untuk pajuh sesuatu untuk, ya, Pak. Jadi dengan kita mengatur nafsu ini, maka kita akan mengenal diri kita sendiri, Pak. Dengan kita mengenal diri sendiri, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenal kehebatan diri kita sendiri, Pak. Ya. Maka kita kenapa selalu tak kena anak? Karena kita tidak tahu potensi yang ada pada anak, bahkan lebih dahsyat potensi dia, Pak. Kita selalu mengatakan, wah bebek bangai idiot hal lagi anak lu ni, Pak. Anak yang dilahirkan idiot itu ada sisi lain bagi dia, kelebihan-kelebihan, Pak. Bisa juga dia menghafal Quran. Hafal Quran itu tak perlu kepada ilmu yang hebat, tak perlu, Pak. Seorang yang biasa-biasa saja sudah bisa hafal Quran. Ya, Pak. Artinya potensi diri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup sekian. Ya, Pak. Kita buka dialog tanya jawab. Yang bertanya kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi yang menjelaskan detail, ya. Ayatnya sedikit tapi penjelasannya cukup panjang. Jadi kita buka pertanyaan, sesi pertanyaan 3 pertanyaan, ya, dari Bapak atau Ibu yang di bawah dipersilakan. Tuh ada yang mau nanya, tuh ada. Nanya? Belum. Pak Novan yang dari Muntasik jauh nih. Ada pertanyaan, Pak? Pak Novan ada pertanyaan? Ada? Ya boleh. Ini anak muda Langdong. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya. Mungkin ini bukan dalam tema malam ini, tapi menyangkut solat. Saya ingin bertanya Ustaz, apa itu khusyuk? Karena selama ini saya menggambarkan khusyuk itu seperti yang digambarkan dalam hadis, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah di depan kita. Dan kalaupun memang kita tidak bisa membayangkan tersebut,
kita harus meyakini bahwa Allah melihat kita ketika sedang beribadah. Nah, yang saya rasakan selama ini Ustaz, ketika saya solat itu kadang-kadang walaupun saya berusaha untuk pikiran saya ada di dalam solat, namun kadang-kadang lost, sempat terpikirkan hal-hal lain yang di luar solat. Jadi bagaimana Ustaz yang seharusnya yang kita lakukan, atau pikiran kita atau hati kita itu ketika sedang solat itu apa yang harus kita pikirkan Ustaz? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam bahasa simple, khusyuk itu maknanya sadar. Seorang sadar itu sudah khusyuk, walaupun dia tidak paham apa yang dia baca. Sadar saja dulu. Maka nanti ada level-levelnya. Level yang pertama, dia sadar dia sedang sholat, walaupun dia tidak tahu apa yang dia baca. Inna sanati wa nusuki, dan yang pun makna. Oh, baiknya dan yang maknanya. Yang penting dia sadar ya Mbak. Ya. Ketika dia takbir Allahu Akbar, dia sadar kalau dia sedang takbir. Allahu Akbar, dia sadar ketika sedang ruku. Ya. Tidak perlu tahu arti dulu. Ini khusyuk level pertama. Makanya nanti seperti ada anak-anak kecil itu nonton film bahasa Inggris ya Mbak. Film kartun bahasa Inggris. Dia paham pun tidak bahasa Inggris. Tapi dia sadar dia sedang nonton Mbak. Dia sadar ya Mbak. Kita ingin buktikan kalau dia khusyuk, coba matikan channelnya itu, pindahkan ke channel lain. Yang mau pepek mana ya? Bukan dengan tahu ya. Datanya Mbak ne, nah mau pom ne, hana mau pom Mbak. Cuma dia sadar. Dia sadar. Kita masalahnya ketika takbir Allahu Akbar, ulai di rumah Mbak. Nah, bagaimana mau khusyuk? Kita level 1 saja enggak dapat. Kalau ingin dapat level 1, kita sadar kita sedang takbir, kita sadar sedang baca Fatihah walaupun tidak tahu maknanya. Kita sadar ketika kita sedang ruku, walaupun kita tidak tahu Allahu Akbar sedang ruku. Yang sedang ruku Allahu Akbar, ente payah belo kulkas anda bohlah. Ya. Ente nyo TV karuleh nya payah haji bakso dah je sami Allah liman hamidah. Ya. Jadi kemudian kalau ingin mencari sesuatu hal yang hilang, salatlah emang. Ya. Nya bagah dah mendemeh mah. Ya, kunci motor kan ada. Nya cak untuk sembahyang aja mah. Ketika sembahyang tinggal aja kunci oi deh lagau ya. Kunci deh lagau. Ya, nembah. Itu maknanya apa? Seorang itu ketika masuk dalam salat entah kemana mana dia tidak dia tidak sadar. Jadi khusyuk itu maknanya sadar. Kalau yang tadi itu pengertian ihsan. Ihsan itu itu kajian lain lagi itu. Itu kajian lain lagi. Ya. Jadi ini level pertama. Sudah. Sekarang level kedua. Level kedua, seseorang itu memahami apa yang dia baca. Ya, dia paham betul. Allahu Akbar itu maknanya apa? Dia paham betul inna salati wa nusuki. Sehingga ketika dia salat, mata itu keluar sendiri air mata itu. Kenapa keluar? Dia paham apa yang dia ucapkan. Ya, dia sudah paham dia. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, itu bagi klik kan, Pak. Kenapa? Dia tahu apa yang dia baca. Sama seperti pemain bola itu. Kita nonton bola. Dia tahu betul ini dia berada di klub ini, dia orang tuanya ini. Kita tahu semua pendidikannya ini. Ketika dia main, ya. Waktu gol, Mbak, tapi peh menjauh, Rulah menjauh kedai kopi, man. Jadi makanya kalau setiap dibuat nonton bareng, nya rumput kedai kopi siap kaju meja-meja lain, Mbak. Karena apa? Emosional mereka muncul. Kenapa muncul? Karena dia tahu siapa pemain itu, Mbak. Tapi coba ajak orang yang enggak paham bola, Mbak. Trip habis kau. Kamu dengar, Mbak. Kamu dengar. Ya Mbak. Ipakai Mbak. Kenapa? Dia tidak tahu siapa pemainnya, Mbak. Kalau dia tahu, hanya pakai Mbak. Dia nikmati, Pak. Cuma tidak dinikmati. Maka level yang kedua, menikmati salat dengan menikmati bacaan yang dia baca itu, Pak. Dia tahu apa yang dia baca, Pak. Maka ketika assalamualaikum, ya Allah menghadiri loh, nikmat sekali ya, nih Pak. Ini level kedua khusyuk. Khusyuk level ketiga, ini bukan level-level kita nih, Pak. Ini level dia sudah berada di alam lain. Jadi ketika dia salat, dia paham apa yang dia ucapkan dan dia sadar dia sedang salat. Makanya perpaduan antara dua ini membuat dia itu seperti berada di alam lain, Pak. Ketika dia salat, oh nikmat tak temayang. Ya, ada jemaah bertanya, bagaimana analoginya? Nggak masuk akal itu berada di alam lain. Ya, lunjuk supaya masuk akal, Pak.
Jadi saya berikan pemahaman tentang dalam satu keluarga. Ya, lu pegang lu, Pak. Ini untuk memahami khusyuk level pertama tadi, Pak. Dalam satu keluarga itu ada 5 orang. Seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anak. Mereka ini masing-masing punya HP-nya sendiri, Pak. Nah, HP itu masing-masing, Pak. Rupanya waktu pagi-pagi semua keluar duduk di ruang tamu. Semua keluar, Pak. Ayah bawa HP sedang chatting dengan temannya di Amerika, Pak. Ibu bawa HP chatting dengan temannya di Malaysia. Anak pertama bawa HP chatting dengan temannya yang di Mesir. Anak yang kedua chatting dengan temannya yang di Surabaya. Anak yang ketiga chatting dengan temannya yang berada di Jakarta, Pak. Si ayah ini karena temannya bercerita tentang apa namanya, waduh kami di Amerika begini-begini, katutah kamu, kayaknya tutah ya, Pak. Kagemu kayaknya, Pak. Seakan-akan dia berada di Amerika sana, Pak. Dia video call, dong kibarnya. Seorang istri kita tadi, dia chatting dengan temannya yang ada di Australia, Pak. Dia bahagia sekali, dia juga bahagia juga, sedang seakan-akan dia berada di sana, Pak. Anak kita begitu juga. Makanya anak kita sekarang ini, bahkan karena gedeng aja, Pak. Kita sudah tinggal di alam maya sekarang, Pak, yang tidak kita sadari, Pak. Anak kita baru bangun tidur HP lah buka, Pak. Mau mandi HP lah kamu meno, Pak. Selesai mandi begitu juga. Nyatanya panggilan kita nggak digubris lagi, Pak. Hai no, hanya leleh, Pak. Naik kendaraan, Pak. Nah, HP juga, Sampai sekolah HP terus, Pak. Dia sudah berada di alam maya, Pak. Jadi makanya 99% dia sudah berada di alam lain, Pak. Dia tidak mau tahu alam sekarang ini, Pak. Kita buktikan sekarang. Di sebuah kedai kopi semua lalai dengan laptopnya, dengan gamenya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada kecelakaan di depan, Pak. Mungkin diputar-putar nih, Pak. Kecelakaan, Pak. Itu yang tahu malah tahu apa mati juga dia, Pak. Dia lalai ngero, Pak. Hai diputar-putar, Pak. Gempa, Pak. Hai pun pikir tapu, Pak. Dia sudah berada di alam lain, Pak. Inilah khusyuk level pertama, Pak. Khusyuk level pertama itu akan muncul apa? Ketika seorang memahami apa yang dia baca dan dia sadar apa yang dia lakukan. Ya, itu level pertama akan muncul nanti khusyuk seperti itu. Ya, saya rasa demikian. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Ada? Oke, Ustaz, langsung saja. Ketika kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, di dalam tajwid banyak ustaz-ustaz tajwid mengatakan suruh sambung terus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini memang di situ ada wakaf yang menganjurkan untuk melanjutkan. Namun kalau kita berhentikan kan dibolehkan juga sesuai dengan nafas. Nah, secara arti dan tafsir itu apa hubungannya, Ustaz? Berhentinya di mana? Ghairil maghdubi 'alaihim. Salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Sering ada sebagian kita kan berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian baru sambung. Tapi ada juga sebagian ustaz yang ahli tajwid mengatakan ya bagus disambung. Nah, ini hubungan sama arti tafsir bagaimana, Ustaz? Oke. Ini namanya perdebatan yang sudah lama sekali ini. Ya, perdebatan yang sudah lama. Tetapi memang diungkit-ungkit lagi nih. Ya, ini sebenarnya nggak ada masalah. Yang membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dianggap satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin satu ayat. Ini yang tidak menganggap bismillah sebagai ayat pertama. Sekarang kita lihat. Kan ada nanti imam memulai dengan alhamdulillah. Juga 7 ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat juga. Jadi makanya ketika berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dianggap ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7. Ya, nembak. Pendapat ini kenapa tidak boleh berhenti? Ini yang memasukkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena menurut mereka kalau berhenti di ghairil maghdubi alaihim itu sudah ayat 7. Waladhdallin yang ini udah ayat 8. Nanti sudah 8 ayatnya. Sekarang kita lihat perbedaan ini dari kajian tafsir. Apakah ada perubahan atau tidak? Ya, tidak ada, sama saja. Mau berhenti boleh, mau lanjut juga boleh. Ya, nah, mau lanjut juga boleh. Jadi tidak ada masalah. Ini seperti ada orang berzikir kan begini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayy atau hayyu? Hayy atau hayyu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum atau hayyul qayyum? Ya, hayyu. Hayyu. Bukan hayya. Ya, jadi kebanyakan kan baca hayya. Hayyal qayyuma. Ya, saya ingin apa? Supaya masyarakat itu dia tahu bisa baca juga hayyu. Maka lu baca tu hayyu. Ya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya ingin supaya ada yang bertanya, apakah baca hayyul qayyum? Tengoklah baca alam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyu. Rupanya terpancing ada seorang jemaah. Setelah habis salat dia ngomong ke saya, apakah baca hayyu buno? Belum balik bertanya, drone pakai baca hayya. Ya, coba jelaskan saya kenapa bapak baca hayya? Home. Ya, makanya drone nepubuhan ilmu walud. Saya tahu kenapa saya baca hayyu. Ketika kalimat itu jenisnya manfi, istisna manfi, maka dia boleh hayya dan hayyu. Ketika kalimatnya isbat, ya, tidak ada manfi di depannya. Manfi itu apa? Kata tidak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah hu, la ilaha illallah ha, boleh dua-dua. Kenapa kalimat istisna ini kecuali di depannya ada manfi, kalimat tidak. Tapi kalau tidak ada manfi, maka dia wajib fathah. Ya, semua siswa masuk ke dalam kelas illa kecuali taliban, seorang siswa. Tak boleh kita baca talibun. Ya, Mbak. Ya, jadi artinya baik-baik karu-karu tanya. Yang enggak boleh dirubah apa? Pada ayat kursinya aja dirubah-rubah, Mbak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak boleh berubah karena tidak ada qiraat yang membaca hayya. Tidak ada qiraat membaca hayya. Maka kita butuh juga kepada qiraat itu. Jadi qiraat itu bukan dibuat-buat, tidak. Memang sudah pernah dibaca oleh Rasulullah seperti itu. Ya, Mbak. Demikian. Ada lagi? Tuh ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, dua. Menarik tadi surat Al-Fatihah. Jadi kita lihat nih perbedaan kontradiksi di Madinah, Ustaz. Itu banyak Al-Quran kan cetakan Madinah. Itu Bismillah itu ayat pertama. Itu yang saya saksikan. Tidak ada yang Quran cetakan Madinah itu tanpa Bismillah. Tapi imam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram enggak, kalau sholat enggak baca Bismillah gitu. Mungkin disir atau bagaimana. Nah, mungkin seperti Ustaz bilang tadi 7 ayat itu ayat terakhirnya dibagi 2 gitu ya, jadi 7 juga. Cuman kontradiksi ini sama-sama Madinah ini kenapa bisa berbeda? Cetakan Qur'annya ada Bismillah, bacaan di Al-Quran tanpa Bismillah. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya langsung Ustadz, ini mungkin bukan untuk memecah belah, maksudnya ini saya cuma mau tahu tadi karena disinggung sama teman terkait dengan khusyuk Ustadz. Jadi di pertama itu kan kita paling utama itu kan niat Ustadz, misal sholat Ustadz. Yang ingin saya tanyakan itu tafsir pertama tentang niat itu apa Ustadz menurut yang sudah Ustadz pelajari, karena memang saya melihat ada beda-beda ini kan. Jadi di sini yang ingin saya pelajari dari yang versi sudah Ustadz belajar gitu sebelumnya. Jadi niat itu kan bisa jadi, yang pernah saya dengar itu niat itu sekalian dengan takbiratul ihram. Di sini bisa memunculkan dua makna, bisa makna secara tekstual
dengan makna secara kontekstual. Karena kalau misal dianggap secara tekstual sekalian dengan takbiratul ihram. Jadi sekalian memang, tapi ada makna yang kontekstual. Bisa kayak kita misalnya berbarengan nih, makna berbarengan. Berbarengan tuh apakah memang selalu berbareng atau sekalian tapi ramai-ramai. Di belakang itu kan masih bareng juga, itu kan kontekstual. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama saya jawab. Kita butuh sebuah kitab namanya Tafsir Surah Al-Fatihah yang dikarang oleh Dr. Nasir Sabrah, ya. Dr. Nasir Sabrah. Kemudian juga kami itu, saya punya klub, Pak, klub tafsir internasional kami, Pak. Ketuanya dari Yaman, ya. Jadi yang dari Yaman itu saya akui tafsir beliau luar biasa. Beliau mengambil dua ini, Pak, kajian S3, Pak. Satu tafsir beliau ambil, satu lagi hadis, Pak. Bahkan ketika saya mau dimasukkan ke dalam grup, saya bilang, "Hai, bela pertamang lo nih, Pak. Ura-ura lagi lo masalah pertamang kena nih, Pak." Artinya apa? Kita malu, Pak, ya. Jadi di situ juga sering dibahas juga itu. Jadi nanti ada di klub itu dibahas lagi. Nanti di situ ada kumpulan dari Yordan, ada dari Indonesia ada dan sebagainya. Itu perkumpulan judulnya Al-Idha. Idha itu apa? Cahaya, Pak. Namanya cahaya. Ya. Jadi kita butuh kepada ini satu. Yang kedua, yang pertama kita butuh kepada kitab Nasir Sabrah. Itu ada sama saya, Pak. Dr. Nasir Sabrah. Kenapa sebagian ada yang baca bismillah dan sebagian tidak ada baca bismillah? Ya, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah salah? Ya, Pak. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah salah? Dua. Yang ketiga, ini Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengsirkan, ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengkombinasikan antara gurunya Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i, beliau memang tidak baca Bismillah, itu adalah pembuka surah. Semua surah ada Bismillah. Ali Imran Bismillah, semua Bismillah. Maka itu bukan bagian daripada Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan, ini seperti dalam tafsir Baydawi. Apa kata Imam Baydawi? Wa ana amilu ila Syafi'i. Saya lebih condong kepada Imam Syafi'i. Yu'tabaru bismillah min ayatil Quran. Itu bismillah masuk ke dalam pembahasan surah Al-Fatihah tadi, Pak. Ya. Sekarang kita angkat dua dalilnya, dua dalilnya. Kenapa tidak baca bismillah? Hadis ini dari hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, saya ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, Rasulullah tidak pernah membaca bismillah, selalu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Aisyah berkesimpulan, Fatihah itu tidak perlu baca bismillah, cukup alhamdulillah. Satu. Hadis yang kedua, hadis dari Umar bin Khattab. Hadis dari Umar bin Khattab, ketika beliau ketemu dengan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Sa'u'allimuka syai'an a'zam. Saya akan mengajarkan kamu sesuatu hal yang sangat dahsyat sekali. Itu surah Fatihah itu. Umar mengatakan, "Ya, apa itu ya Rasulullah?" "Nanti habis kamu salat dulu." Ketika Umar salat, Umar bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kau janjikan tadi ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Yang dimaksudkan syai'an a'zam adalah surah Al-Fatihah, awwalahunna bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Dua hadis yang berbeda. Hadis Umar bin Khattab mengatakan ada bismillahnya. Hadis Aisyah mengatakan tidak ada bismillah. Yang ada apa? Langsung alhamdulillah. Dua-dua benar. Yang tidak benar apa? Orang yang salat tidak baca Fatihah. Hanya baca Fatihah aja, Pak. Itu yang salah. Seperti orang kunut dan kunut. Waktu datanya pekan hana nijak semayang, masjidnya hana kunut. Datanya yang teratur, pekan hana semayang, masjidnya hana kunut. Ya, Mbak. Kunut boleh, enggak kunut boleh. Yang salah siapa? Yang tidak salah subuh. Ya, Mbak. Itu yang salah. Dua bacaan ini, kemudian Imam Maliki, Imam Hambali, beliau begini, memuliakan gurunya dengan membaca ini, tetapi disirkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, nampak. Jadi makanya ketika saya ada memberikan satu materi, Pak, ada materi kajian kader ulama, ya, Pak. Jadi seluruh Aceh itu datang ke situ, saya memberikan kajian tafsir surah Al-Fatihah. Ketika saya memberikan tafsir Al-Fatihah dengan berbagai rujukan-rujukannya, ada satu peserta angkat tangan, ya, Pak. Cuma beliau dalam posisi ketika angkat tangan, beliau ta'zim kepada saya, Pak. Dikemuliakan lu. Cuma pegah-pegah.
Nyo berarti selamanya sembahyang hana sah dum, katanya Pak. Lu tanya kenapa tidak sah? Hanai baca bismillah je. Saya tanya lagi, kenapa saudara baca bismillah? Yang penting bismillahnya baca, Pak. Beliau nak punya dalil ni, Pak. Dalil tak ada, Bapak tak ada. Beliau tetap bersikeras kalau Fatihah itu baca bismillah. Yang enggak baca bismillah enggak sah. Belum balik tanya. Menyohana sah baca bismillah, baik nejak le umrah gede. Baik naik haji le, Pak. Imam itu satu orang pun enggak baca bismillah, kagak imam, Pak. Tapi kalau saudara tanya ke saya apa dalil, ada dalil, saya ungkapkan dua-dua dalilnya. Ya. Ini seperti dalil begini, Pak. Dalil Anas berbeda dengan Aisyah. Anas mengatakan, saya melihat sendiri dengan mata kepala saya. Rasulullah sunnah qabliyah 2 rakaat. Setelah selesai salat, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Rasulullah salat sunat ba'diyah, duhur 2 rakaat. Terus Aisyah, saya lebih tahu dibandingkan kamu. Rasulullah salat sunnah qabliyah 4 rakaat. Salat sunat ba'diyah 4 rakaat. Maka nanti orang yang di tengah-tengah ya, karena keterbatasan ilmunya ya mat hadis pun ya, Pak. Yang betul 2, pokoknya 2. Tu tidak tu yang betul put, pokoknya put. Itanya bakal put, hom dia mentemput ya, Pak. Yang mentemput. Rupanya ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Anas. Aisyah mengatakan, kenapa salat Rasulullah 2 rakaat 4 rakaat? 2 rakaat di rumah, 2 rakaat ketika sampai di masjid. Ketika di rumah Anas tidak melihat ini, Pak. Ketika begitu juga habis salat zuhur. Setelah salat zuhur beliau salat sunat ba'diyah 2 rakaat, salat sunat 2 rakaat lagi di rumah. Ini dalil kalau kita sedang azan Allah, habis azan la ilaha, kita boleh salat sunat di rumah. Sebelum kita berangkat ke masjid. 2 rakaat. Tekedi waktu truk masjid tu umma kazan kakamat ni, Pak. Paling enggak kita sudah 2 rakaat tadi, Pak. Ya, Pak. Dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini dari Aisyah. Ya. Jadi setelah itu apa? Anak karu-karu tapi Anas anak karu. Oh, binar baji. Ya, nambah. Tetapi yang saya lihat 2 rakaat. Setelah itu 2 rakaat. Betul kata Aisyah, kamu tidak melihat di rumah. Yang melihat di rumah itu saya. Nah, nyampe karu-karu. Ya, nambah. Termasuk bismillah tadi, Pak. Ya. Dan tanpa baca bismillah. Kalau supaya ragu-ragu, sirkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya pernah di satu masjid itu, waktu imam belum di Sudan ya, Pak. Waktu saya imam di Sudan. Saya ingin coba mereka kan mazhab Hanafi dan Maliki, Pak. Saya ingin coba mereka, ini saya baca bismillah nih protehan, Pak. Ketika salah saya imam subuh, Pak. Lu teman itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanai proteh Pak. Ya. Hanai proteh. Dan lu diangkat imam cik lain, Pak. Nama masjidnya yang ke lu imam cik ya, Pak. Lu bukan hai pakai ke imam cik. Karena doang kamu lainnya selesai salat salat subuh saya kunut nih, Pak. Saya ingin melihat mereka protes atau tidak. Setelah saya baca kunut, bagi ban. Lanjut lagi, Pak. Kunut. Kemudian saya lihat di kondisi lagi, Pak. Kalau kondisi enggak saya tidak kunut, nih, Pak. Hana lo kunut. Kalau kondisi ini saya kunut, ya, saya kunut. Kemudian tiba-tiba saya tidak kunut. Ya, saya melihat juga karena kebanyakan mereka itu ada juga yang Syafi'i, yang Syafi'i. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Oh ya. Oh ya ya. Iya. Kenapa tidak? Oh ya. 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 Oh, ya. Iya, ya, oke. Iya. Iya. Oke. Itulah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, bismillah itu bukan pembuka surat, tetapi dia masuk ke dalam itu. Satu. Yang kedua, Imam Hanafi, Imam Maliki mengatakan walaupun dia ditulis tapi tidak masuk, dia tidak masuk. Ya, jadi walaupun dia itu ditulis dalam ini tapi dia tidak masuk. Sehingga Imam Maliki memang beliau tidak baca bismillah ini, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak baca. Ya. Termasuk juga Quran kita ini di Indonesia, Pak. Begitu juga. Bukan di bismillah saja. Quran kita di Indonesia, saya ada duduk dengan beliau itu pakar qiraat beliau untuk Aceh ini. Kemudian ada penulisan yang salah-salah nih, Pak. Ada lewat iga lebih 2 boh, lebih taboh.
Kemudian ada waw, ada ditulis alif, padahal tak perlu lagi ditulis alif. Ada yang harus ditulis alif. Kemudian ada penulisannya yang salah, Pak. Ada yang salah. Kemudian ketika itu beliau ngomong ke saya, ini gimana caranya? Pemahaman ada doa nyanyi proyek nawaknya kan? Nggak bisa kita macam-macam ya. Kalau nggak begini saya ngomong juga. Di Al-Qur'an itu terjemahannya juga ada yang keliru, Pak. Ada yang keliru. Salah satu contoh keliru. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di situ disebutkan, tidakkah Muhammad kamu melihat orang yang mendustai agama? Itu keliru. Dalam tafsir bukan mendustai agama. Dan kalimat ara'aita itu sama seperti alam. Ara'aita maknanya apa? Ya Muhammad, saya ajarkan kepadamu, bukan melihat, tidak. Saya ajarkan kepadamu orang yang mendustai hari kebangkitan. Jadi Yaumul Ba'si itu apa? Ad-din itu hari kebangkitan. Contoh lain lagi Al-Baqarah. Al-Baqarah itu bukan sapi betina, Pak. Dari dulu terjemahan kita menerjemahkan sapi betina, sapi betina. Di dalam tafsir diungkapkan, Al-Baqarah itu apa? Wahidul bakar zakaran kana au untha. Satu ekor sapi mau jantan mau betina, itu namanya Al-Baqarah dengan tak marbutah. Ya, nembak. Maka kalau kita pergi ke Arab, jeruk apa bahasa Arab? Burtukalun kan? Burtukalun. Ada juga nanti burtukalatun. Apakah burtukalatun jeruk perempuan? Burtukalun jeruk laki-laki karena nata marbutah. Lagi Aminah, Maimunah, Fatimah, Mbak. Tidak, Mbak. Burtukalah maknanya satu jeruk. Ya, nanti menyonejak umrah nanti kalau orang Mekah jeruk nak pakai haju. Burtukalah. Burtukalah min fadlik. Nya hijau tak boleh jeruk, hanya tenda yang lain. Tapi ketika kita hilangkan tak marbutah, burtukal min fadlik, baru ditanya padung kilo ditanya. Tapi kalau kita bilang burtukalah tak marbutah, maknanya satu jeruk. Ya, saya bisa buktikan di dalam Al-Qur'an itu surah An-Namlu. Di dalamnya An-Namlatu. Namlu itu banyak semut, Namlatu satu ekor semut. Wa qalatin namlatu dkhulu fi masakinikum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Jadi bukan semua perempuan ya, Mbak. Nya baca-baca kena nata marbutah kainang mendum, Mbak. Ya, Mbak. Maka dalam kajian nahwu itu ada tamar butah lagi malaikat. Malaikat pun inang, tidak. Penggunaan tamar butah juga berlaku apa? Banyak malaikah, banyak malaikat. Hilangkan tamar butah menjadi apa? Satu malaikat. Nah, makanya nanti ada terbalik-balik nanti, Pak. Ada balik-balik. Maka perlu kepada ilmu itu, Pak. Ya. Sudah. Sekarang masalah niat. Masalah niat itu bagaimana? Nah, orang membayangkan niat, Pak. Allah. Hani temong nit lagi, Pak. Lagi ipikir lagi setatar motor, Pak. Kabeh baterai motor, Pak. Pak. Gede-gede susah nak kelenganya, Pak. Kagaknya susah, Pak. Imam Asy-Syafi'i, kenapa beliau mengatakan melafadzkan? Beliau melafadzkan usalli, itu Imam Syafi'i. Usalli salatal maghribi salasa raka'atin, tapi beliau memberikan petunjuk itu tidak ada lain melafadzkan itu liyusa'idal qalbi, untuk membantu hati saja, lain tidak ada. Ya, karena apa? Salah satu ciri khas pemahaman Imam Syafi'i adalah ihtiyati. Ihtiyati itu apa? Kehati-hatian. Maka ketika berwudu sampai kemari disuruh lebihkan. Ketika niat cuma dalam hati, model level-level kita hendak tinggal, Pak. Allah tinggal lain, Pak. Ya, Pak. Jadi maka disuruh lafadzkan usalli salatal maghribi. Baik itu waktu assalamualaikum, hai persemayang le buno. Ya, nembaknya. Salat apa tadi? Nah, sudah. Tapi dalam pandangan Imam Hanafi, Imam Maliki, beliau mengatakan apa? An-niyatu asra'u minal kalam. Niat itu lebih cepat dibandingkan perkataan. Saya mau pergi ke, niat lebih cepat daripada itu, Pak. Ya, niat sangat cepat. Makanya seorang Allahu Akbar, ya, kan niat kan? Maka cuma dimasukkan di dalam itu, niat itu apa? Saya salat maghrib 3 rakaat, menghadap kiblat, mengikuti imam, sudah masuk waktu karena Allah. Itu masuk semua dalam niat kita. Allahu Akbar. Baik tinggal tahole. Ya, nambah. Nanti naurui bayangkan mendung, bayangkannya yang mahana gelah-gelah, Pak. Tak siap-siap. Ya, nambah. Ini seperti saya sedang salat asar. Lu temayang asar, Pak. Rupanya ada seorang pemuda, Pak, di samping lu temayang, Pak. Ini kejadian ini mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, Pak. Jadi ketika saya sudah takbir Allahu Akbar, salat asar itu, pemuda ini Allah,
Lupa kabeh baterai Pak. Jadi sudah mengganggu kita Pak. Tambah baterai berlecah tangan. Kemudian kami sudah masuk rakaat kedua, dia hana jadi lima, hana jadi. Kemudian kami bangun rakaat kedua. Rakaat kedua kami mulai startar lah punya. Allah Akbar. Rupanya gelah dia usalli yang beri demi Pak. Tadi kan salah asar Pak. Dia bacanya lain Pak. Usalli salatal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Allah Akbar. Nah telun salah lun salah kayaknya temayang Pak. Saya niat asar Pak, dia niat maghrib. Nyopu maghrib asar Pak. Karena dia mengganggu saya, suaranya besar sekali Pak. Ketika assalamualaikum, lu kalian jum. Asal lagu drone salahnya Pak. Beliau salah. Rupanya setelah diselidiki beliau nggak salah juga. Kenapa nggak salah? Karena jamun gure-gurenya di purna anemi habis maghrib Pak. Maka nit maghrib mendang ke purna Pak. Maka beliau itu setiap isya maghrib jenit, leho maghrib jenit Pak. Ya. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu disuruh lafadzkan. Usalli untuk apa? Tidak ada lain untuk membantu hati. Ya, Pak. Tetapi niat itu pada hakikatnya sangat cepat sekali. Allahu Akbar. Ya. Saya salat itu sudah mengandung semuanya itu. Jadi tidak perlu dilafadzkan. Kalau dilafadzkan nanti lama sekali. Usalli salata, kata salah barih salah Pak. Salata pesalati pesalatu. Ya, ulang lama. Usalli salati. Oh kata lah kata lata. Ulangi secara nahu salah Pak. Ya. Seperti orang menangkap pencuri. Ketika dia lihat mencuri, sengaja saya menangkap pencuri karena Allah. Gadah pencuri gadah Pak. Pencuri gadah. Jadi bagaimana niat itu? Drop lagi uang kenyani Pak. Sudah niat untuk menangkap. Lihat pencuri tangkap. Bertanya niatnya bagaimana? Keinginan saya untuk melakukan itulah niat. Pak. Nah, keinginan untuk melakukan itulah niat. Niat kita ingin berbuat ini, itulah niat itu. Nggak mungkin kita mau salat niat macam-macam ya. Mau makan nasi, nggak mungkin ya Pak. Maka kan Imam Syafi'i karena beliau ihtiyati, hati-hati, beliau menyuruh apa? Lafadzkan saja untuk membantu hati. Itu level-level katanya Pak. Ya, lafadzkan saja. Demikian. Ya, saya rasa sudah cukup ya. 3 pertanyaan yang satu lagi, boleh lah, satu lagi. Singkat, padat, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait masalah salat. Karena kita bicara tadi adalah masalah umul Al-Quran, Al-Fatihah. Tapi di sini ada tanda tanya bagi saya. Ya. Ada rukun qauli, Ya. ada rukun fi'li, ada rukun kalbi. Ada satu tempat yang tidak perlu kita sebutkan dan ada orang yang tidak perlu kita sebut nama. Dia tidak baca apa-apa. Tidak baca. Hanya dipakai dalam hati, tidak baca. Itu bagaimana? Yang ingin saya tanyakan itu saja. Terima kasih. Ya. Kita harus membedakan rukun, wajib, sunnah. Seorang yang meninggalkan rukun, salatnya batal. Itu tidak boleh dia sujud sahwi, Pak. Salatnya batal. Dia tidak Fatihah, batal. Tidak takbiratul ihram, batal. Tidak baca Fatihah, batal. Rukuknya enggak ada rukuknya, enggak ada rukuk. Jadi cerita haji Pak masjid kamu Pak, masjid punya. Jadi imam itu ketika waladhdallin sudah baca ayat langsung kunut dia Pak. Allahumma hdina fi man hadain. Rukuk dah nih Pak. Saya doa Allahu Akbar. Ya dia sujud. Itu kan rukun itu. Jadi makanya setelah selesai salat sujud sawi, lu pakahilun hana memadai ini sujud sawi ulang sembahyang. Karena tinggal rukun ya Pak. Tinggal rukun. Kalau tinggal wajib itu boleh ya Pak. Ya, dia seperti tadi ada qauli, ada fi'li, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, maka ada yang batin ya Pak. Ya, nih Pak, ada batin. Termasuk niat tadi. Maka kalau kita Allah niatnya yang apa aja, hanani untuk sembahyang Pak. Maka tidak sah juga ya Pak. Jadi makanya ketika ambil wudu semuanya, waktu mau takbiratul ihram, disitulah niat kita salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, sudah masuk waktu karena Allah. Ya, Pak. Nanti kalau dalam kajian fikih nanti ada akharatnya, Pak. Jadi ada akharat tujuan ji kepunya. Sebagian orang enggak Allahu Akbar khusyuk. Assalamualaikum
Putmayang le bunonya. Hana tu putmayang ai, Mbak. Berarti bermasalah salatnya. Apalagi nanti dia diam-diam saja. Ketika salat di mentang Mbak, hanai baca Fatihah, hanai baca tepu, hanai baca ai, Mbak. Ya, Mbak. Hanai baca tepu, Mbak. Jadi juga bermasalah. Ya. Ini juga bermasalah begini, ketika kita jadi masbuk. Waktu kita masbuk, imam sudah ruku. Nanti dalam fikih apa? Barang siapa yang bisa mengejar imam ketika ruku sebelum sempurna berdiri, maka kita sudah dapat 1 rakaat. Cuma cara kita yang salah. Biasanya anak-anak kita nyoba yang salah, Pak. Dia langsung datang, Allahu Akbar, langsung ruku dia, Pak. Dia lupa takbiratul ihram belum lagi, Pak. Yang dia lakukan adalah takbir intikal. Takbiratul ihram kan tidak. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, fakabbir takbiratul ihram. Kalau kamu itu terlambat, ta'akharta, fakabbir takbiratul ihram, wa qul ma tayassara minal Fatihah. Jadi kata Imam Syafi'i, bacalah yang mudah dari Fatihah. Allahu Akbar. Sudah? Imam sudah rukuk itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nyan baru, Pak. Jadi Fatihah baca juga walaupun hanya sebentar saja, kemudian baru rukuk. Yang dilakukan oleh anak-anak kita bagaimana? Ketika rukuk langsung dia datang, Allahu Akbar, langsung dia rukuk, Pak. Salatnya batal. Kenapa? Takbiratul ihram dia belum ada lagi, Pak. Jadi takbiratul ihram dulu. Maka harus kita jaga, Pak. Mana rukun, mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Ya, Pak. Maka ketika ruku itu kan rukun, Pak. Uruhana ruku hana tah semayang, Pak. Kecuali ada hal-hal tertentu yang membuat dia tidak bisa ruku. Makanya berdiri juga rukun, Pak. Maka ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, orang yang nggak bisa duduk, nggak boleh langsung duduk, berdiri dulu dia, Pak. Berdiri dulu. Allahu Akbar. Ya, nah jamaah lu danyang. Don pakan neduk batu kursi. Dia jauh leganya. Lun han sanggup lun. Buno neja masjid ngempu neja. Yang kaki pakan temayang han sanggup memang. Kok salah nak sanggup? Kenapa waktu jalan ke rumah kok sanggup? Matewa rumah sanggup. Waktu salat nak sanggup. Jadi lun pengahilun untuk mensiasati ketika takbiratul ihram berdiri saja dulu. Nanti waktu nak sanggup lagi duduk. Enggak sanggup lagi duduk. Ya. Tapi kalau sanggup lanjutkan. Kalau nggak sanggup rukuk duduk, kalau sanggup berdiri, ya Mbak. Ya, itu kan sudah mudarat. Nah, benar. Maka kita juga kalau kita melihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan apa? Iqamatus shalah itu seorang harus tahu dia mana rukun, mana wajib dan mana sunnah. Ya, harus tahu dia. Ya, makanya ketika rukuk, bacaan pertama itu wajib. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaan kedua, ketiga itu rukun. Ya, itu untuk membedakan. Nanti bisa dilihat lagi dalam fikih salat ya, fikih ibadah. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Terjawab, Pak ya? Sudah. Baik, saya rasa cukup malam ini. Sebelum kita tutup pengajian, kami mohon Ustadz Fahmi untuk berdoa, boleh Ustadz ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة.